Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wasihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pemirsa, saudara saya dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada hari ke-26 ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk terus memperbaiki kualitas kita dalam berpuasa Ramadan. Selanjutnya pada sore hari ini saya mengajak para mustami, pemirsa, saudara saya dimanapun berada, khususnya santri SMA, untuk terus melihat sampai sejauh mana kualitas takwa yang sudah kita ikhtiari di bulan Ramadan ini. Para pemirsa, ibaratnya kita ini hendak bersafar, melakukan perjalanan, maka tinggal beberapa hari lagi perjalanan ini akan mencapai titik henti, dimana kita diharapkan di ujung perjalanan ini jiwa, ruhani, badan kita, lingkungan semuanya akan kembali fitri, menjadi suci. Untuk itu pada sore hari ini saya mengajak, pertama tentu saja dalam kegiatan perjalanan kita sudah menempuh beberapa tahapan. Di antaranya adalah tahapan persiapan, tahapan perbekalan, dan di antaranya nanti itu ada kendaraan juga, pakaian, serta apapun yang kita persiapkan, kita perlukan. Di Al-Quran, sesuai dengan tema dan tujuan puasa kita adalah untuk mencapai derajat takwa, Al-Quran juga banyak memberikan pengertian bagaimana takwa itu bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita di dunia. Yang pertama, saya mencatat beberapa makna takwa, di antaranya adalah di surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini memberikan pesan kepada kita untuk melihat jika besok pagi kita berangkat, apa yang sudah kita siapi hari ini. Kalau di beberapa literatur tafsir menyebutkan kesiapan kita adalah untuk mempersiapkan masa depan, untuk keturunan kita, keluarga kita, untuk warisan peradaban kita. Di sisi lain ada juga yang memberikan penafsiran bahwa besok pagi kalau mati, kalau kita berangkat wafat, maka hari ini adalah persiapan apa yang sudah kita berikan. Persiapan makanan, berapa ton beras, persiapan pakaian, berapa bal kodi, persiapan perumahan, dan juga bekal-bekal dengan cara ditasarufkan, dibagikan, disedekahkan. Terutama ini bulan Ramadan, semua amalan dilipat gandakan. Persiapan apa? Jika besok pagi kita sudah di ujung perjalanan, atau bahkan besok pagi berangkat wafat, maka persiapan perjalanan ini waktunya adalah hari ini, satuannya adalah detik, menit, jam. Dan besok pagi jika kita sudah diarahkan untuk keberangkatan, kita sudah bersiap dari sekarang. Pemirsa, selain persiapan itu, maka ada perbekalan yang harus kita siapkan. Dan mengenai makna takwa, Al-Quran juga sudah bicara bahwa perbekalan terbaik adalah takwa. Di surat Al-Baqarah ayat 197 ada beberapa perintah, beberapa arahan yang harus kita laksanakan untuk mencapai perbekalan takwa ini. Meskipun ayat ini awalnya adalah untuk para peziarah haji ke tanah suci, tapi perlu kita renungkan juga dan relevan untuk situasi Ramadan, di mana untuk perbekalan kita diberi rambu-rambu adalah jangan berkata kotor, rafas, jangan berbuat kurang manfaat, fusuk, dan jangan berselisih atau bertengkar sesama saudara. Kira-kira di Ramadan yang sudah memasuki pekan ketiga ini, 3 rambu-rambu itu atau 3 tidak itu, tidak berkata kotor, tidak berbuat kurang manfaat, dan tidak berselisih, bertengkar antar saudara sesama, apakah sudah kita perhatikan? Biasanya para mustami untuk yang pertama, tidak berkata kotor, ini yang paling sering kita lupakan, karena biasanya emosi, kesadaran itu berpengaruh dari kondisi badan. Dan biasanya pada saat puasa gini kendali kita itu sering kurang. Maka di sisa perjalanan yang kurang 4 atau 5 hari ini, ayo saya ngajak saya dengan semuanya sebagai saudara saya untuk mengendali setidaknya ucapan kita, kemudian perbuatan kita dan pikiran kita. Tidak berkata kotor, tidak berbuat kurang manfaat, dan tidak bertengkar sesama manusia.
Ini bekal kita. Ibarat kita dalam perjalanan ada rambu-rambu yang mesti dipatuhi, ada larangan-larangan yang harus dihindarkan. Itu perbekalan, dan perbekalan terbaik adalah takwa di surat Al-Baqarah 197. Dan kemudian ketiga adalah pakaian. Di Al-Quran bicara juga bagaimana pakaian itu bermakna takwa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walibasut taqwa dzalik khair. Jadi yang paling baik di jenis pakaian itu adalah pakaian ketakwaan. Biasanya para mustami, pemirsa, di ujung Ramadan begini, pekan-pekan menuju Idul Fitri, orang-orang akan mendatangi pusat perbelanjaan untuk beli baju baru, pakaian. Saya mengajak, oke, kita beli pakaian baru, belanja untuk keluarga, tapi jangan lupakan pakaian takwa itu diantaranya adalah dicirikan orang-orang takwa itu suka berbuat baik dan berbagi atas apa yang kita miliki. Beli baju baru untuk tetangga, saudara, atau kerabat yang duafa, orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi jangan hanya beli pakaian untuk sendiri, atau kalau perlu kita beradaptasi dengan suasana pandemi, jangan terlalu berlebihan. Kalau perlu tidak baju baru, asalkan sudah memenuhi fungsi, di mana pakaian kita disyaratkan itu, satu, fungsinya menutup aurat, dua adalah identitas sebagai seorang muslim, dan ke fungsi berikutnya fungsi komplement, fungsi penghias atau pemantas. Maka jika kita memang ingin beridul fitri, ingin beda dan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, ayo baju baru itu lebih kepada makna takwanya, kebaruan takwa secara rohani kita. Beli baju baru tapi untuk yang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tetap bisa berlebaran, kita bisa berbahagia meski tanpa aksesoris hari raya, baju baru dan seterusnya. Itu pakaian takwa para mustami. Jadi senyampang para penjual pakaian banyak memberikan iklan diskonan, Allah juga memberikan tawaran bagaimana pakaian takwa untuk kita orang-orang yang mau berhari raya, sedang bersafari menuju Idul Fitri. Terakhir di Ramadan ini, di pekan terakhir ini, saya juga mengajak, ibarat kita mau berjalan menuju sebuah tujuan perjalanan, maka kita juga perlu kendaraan. Ramadan inilah sebenarnya kendaraan terbaik kita. Dan At-Taghabun ayat 16 menyarankan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan sesuai kemampuan kita. Nah, sesuai kemampuan tentu saja diukur yang terbaik, jangan hanya level awal saja. Mastata'tum dimaknai adalah sekuat kita, semampu kita dalam memberikan sumber daya, memberikan tenaga, doa untuk umat, agama, bangsa, dan negara. Jadi mumpung Ramadan, semua amalan dilipat gandakan catatan. Ayo berbuat terbaik itu semampunya. Karena apa? Kita ini sedang investasi ukhrawi. Sedekah itu adalah saving, not giving. Jadi semakin banyak kita berderma, semakin panen nanti akan melimpah kita terima. Jadi nanti di ujung perjalanan para pemirsa, mudah-mudahan kita masuk tanggal 1 Syawal itu benar-benar menandai momen yang suci secara spiritual dan sakral, di mana hati kita, pakaian kita, keluarga kita, rumah kita, lingkungan kita, ucapan rohani, badan, pikiran, semuanya baru dan fitri, sebagaimana bayi yang baru lahir ke bumi. Dan itulah makna kita berhari raya dan kita mendapat derajat berlipat takwa. Demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan para penyimak pemirsa semuanya. Minal aidin wal faizin, bismillahi nasta'in, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.